Kesehatan itu mahal harganya. Jadi jaga kesehatan Anda dengan minum madu bunga randu 1 hari sekali 1 sendok makan. Insya Allah badan tetap sehat dan tetap kuat. Ayo, satu kayaknya masih lemas. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti dari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat sore, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu dan penjual gunting pruning Tolong Merah Kasal Padi Jawa Tengah. Pada kesempatan sore hari ini kita ngabuburit ya. Ini udah hampir jam 4 lah, udah setengah 4-an atau jam 3:15. Kita nusul lagi di joglo. Lama sekali saya itu jarang ya muter-muter di kebun joglo. Ternyata yang bagian atas itu habis musim angin jelek banget, tapi yang di sini alhamdulillah aman, masih bagus. Sama sudah mulai berdekatan sama jeruk sama alpukat teman-teman. Ini tak suruh pruning. Ini usia 4 tahunnya itu baru besok Agustus, tapi udah gede-gede. Itu tadi diserang penggerek itu yang bawah, Mbak Sarjan nggak lihat tuh. Tak gunduli itu. Oh. Banyak sekali itu pruningannya itu. Tapi nggak apa-apa, nanti biar pulih tahun depan bisa berbuah banyak teman-teman. Ini nanti juga bakal tak pruning ganas ini. Potong pucuk terus. Nah, tapi nek mungguh nek sithik potongnya. Nah, suruh potong pucuk itu. Di dur sithik. Dur. Ah, sip. Ini potong pucuk udah 2 kali teman-teman. Pertama itu waktu usia 2 tahunan, pruning pas pruning kedua apa ketiga, udah tak potong pucuk. Ini udah tinggi menjulang lagi. Habis potong pucuk kayak gini nanti tumbuh tidak hanya 1 teman-teman, ada 2 atau 3. Nanti sisakan 1 yang terbaik. Ini udah sore, mendung lagi. Tadi hujan berhenti teman-teman. Itu potong pucuk ada kalau 1 meter itu. Jadi bet ora harus. Ya, nanti biar kokoh, tambah besar tambah kokoh ya. Ini belum 4 tahun aja pun udah segini gede. Jadi kalau ada yang tanya terus sering-sering itu pertanyaan itu pasti pupuknya apa kok punya 4 tahun bisa gede, 3,5 tahun bisa berbuah. Sebenarnya teman-teman udah tak jelaskan setiap konten YouTube saya selalu jelaskan bahwa tanam durian itu yang paling pertama adalah airnya cukup saat kemarau ya, air cukup. Terus penggemburan tanahnya diperhatikan, pemupukan ya biasa lah, pupuk pakai NPK 16 sama kue kambing. Kalau pupuk itu sebenarnya gini teman-teman, tanam durian tuh harus sering-sering ke kebun, kontrol kebun sehingga kalau ada masalah itu segera teratasi ya, segera terdeteksi. Jadi kalau tanam durian kok terlalu banyak teori ya tanamannya nggak bisa bagus. Kalau nggak percaya orang-orang yang teori saja tanpa praktek, walaupun pupuknya mahal, obatnya mahal, tanam durian nggak bakal bisa bagus. Ahli kayak apapun lah suruh praktek tanam. Cuma kalau tanam durian itu banyak praktek, penggemburan tanahnya, airnya cukup ya, setiap ada masalah itu nanti akan bisa mengatasi kalau sering-sering ke kebun teman-teman. Jadi banyak bertindak atau praktek di kebun, sedikit teori ya. Kalau teori itu kan orang berteori tanpa praktek itu biasanya terlalu mudah untuk menyalahkan, maido istilah orang Jawa ya. Jadi ada hasil bagus diklaim ya, ada hasil bagus diklaim, ada hasil jelek tidak mau mengakui ya. Terus kadang-kadang datang itu wah ini kurang itu wah itu loh. Jadi kalau tanam durian harus banyak praktek, sedikit teori. Jadi prakteknya itu 75%, teori kita belajar teori teori kandungan nutrisi, apa yang dibutuhkan pada tanaman kita itu hanya 25%-nya. Karena apa? Karena kita sudah nanam durian dari awal, sudah bisa sampai besar 4 tahun dengan ukuran pohon seperti ini. Itu nanti kalau cuma belajar pemupukan itu kita istilahnya tinggal manut saja sama yang lain. Pupuknya apa? Ini itu udah ya. Ya kita memang harus sering belajar, terus belajar. Cuma itu tadi syaratnya
kita harus sering-sering keliling kebun. Soalnya apa? Ini baru beberapa waktu aja kita nggak pernah keliling sini. Kenyataannya itu penggerek batang itu ada beberapa pohon teman-teman tadi. Apalagi habis berbuah, usianya masih muda, tanaman berbuahnya banyak. Nah itu mudah sekali terserang penggerek, terserang penyakit-penyakit seperti jamur gitu ya. Nah, jadi itu tadi tanaman durian, rahasianya apa? Rahasianya di penggemburan tanahnya, terus penyiramannya saat kemarau cukup air sampai berlebih lah ibaratnya kalau kemarau. Ya, nanti otomatis batang cabang itu akan membesar. Pupuk biasa aja kalau memang pakainya Ponska itu tetap bagus. Kalau praktek di lapangannya benar, tanamnya benar, penggemburannya benar gitu loh ya. Jarak tanamnya diatur, Pak jauh ini 10 aja. Teman-teman 10 dah. Kayaknya nanti kalau usia-usia 7 tahun itu udah rapet. Makanya kalau tanam sekarang itu kalau ada teori yang menyebutkan bahwa tanam durian triple planting hasilnya nanti bisa 3 kali lipat. Ada yang menyebutkan jarak tanam 6 meter, 5 meter nanti hasilnya berlipat-lipat. Nah itu teori-teori yang hanya menghitung jumlah pohon tapi tidak memperhitungkan bahwa tanaman itu akan bisa tumbuh berkembang. Kalau sampai bersinggungan dengan tanaman lain, sinar matahari kurang, itu hasilnya juga akan menurun. Berbunga juga mudah rontok, berbuahnya juga nggak bisa banyak. Nah kalau hitungan kayak gitu nanti usia 5 tahun dipotong satunya, biaya dari awal sampai 5 tahun itu berapa? Itu loh ya. Kalau cuma belajar nutrisi saja, pupuk seandainya pupuk dibeli 3 kali lipatnya jumlahnya. Penyemprotan mau disemprot obat yang paling mahal-mahal, cuma percuma kalau tanaman itu perawatan di lapangan penggemburannya salah, airnya kurang, percuma teman-teman. Ini loh contohnya. Terus lagi kalau nggak percaya itu kebun-kebun yang bagus seperti AA Kadu ya. AA Kadu itu kan kebunnya bagus, itu juga penggemburannya pasti bagus, airnya cukup kemarau. Ya memang pupuk ya iya, pupuk tetap tanaman durian premium nggak dipupuk juga tumbuhnya nggak bisa bagus. Cuma kalau nggak seimbang dengan airnya cukup, penggemburannya cukup juga. Terus aja tekan pucuk-pucuk terus. Ini hujan lagi teman-teman. Ini yang ngiup di bawah pohon jeruk. Nah, ini saya sudah pernah bilang bahwa 1000 orang 1000 teori teman-teman. Cuma kita kalau urusan pemupukan, penyemprotan itu gampang, tinggal manut saja sama orang-orang itu obatnya pakai apa gitu, nggak usah ngitung-ngitung kandungan ini itu. Udah pupuknya pakai apa gitu udah. Yang penting tanaman itu tumbuh besar. Logikanya ya tanaman tumbuh besar, percabangannya gede-gede banyak, percabangannya teratur, itu nanti juga berbuahnya banyak gitu. Soalnya apa? Durian itu berbuahnya di cabang dan di ranting ya. Ini hujan sambil ngobrol ya, tapi ngobrolnya sambil pegang ini biar nanti tahu hasilnya apa. Loh, iku ana sing menggok ngulon iku harus sikat terus. Nah, ngolet itu apa itu? Harus dikerneti itu karena pemain baru itu untuk pruning. Tak kerneti, tidak berani lepas. Jadi untuk penggalian supaya akarnya tadi mudah menembus ya, penggemburan itu, terus pangkal batang itu, akar itu jangan sampai batangnya ketimbun ke atas, potong-potong cabang bawah, itu bukan kita ngeklaim, cuma saya bikin video itu berdasarkan pengamatan saya di kebun, bukan saya belajar di mana-mana, saya belum pernah seminar kemana-mana teman-teman. Saya tidak pengen diakui, semua cara saya yang saya temukan ya, mulai dari pruning, potong cabang bawah, gali-gali pangkal batang ke uruk, terus akar tanaman lain yang menyerang pada tanaman durian, itu penemuan-penemuan saya di kebun saya, itu sama sekali saya tidak ingin bahwa itu pengalaman yang saya dapat, saya tidak ingin diakui teman-teman. Saya dihujat juga silahkan, tapi sekarang banyak yang pakai dan pengalaman saya itu ternyata bermanfaat untuk orang lain, walaupun saya tidak diakui. Saya petani desa, katanya nggak ada pengalaman durian segala macam, nggak masalah teman-teman. Yang penting saya itu ibaratnya ngingetin barang yang salah, tapi saya dihujat, dibenci, tapi orangnya akhirnya ngikut dan tanamannya bagus, itu suatu kebanggaan buat saya ya teman-teman.
Karena apa? Karena ngikut kerja ngikut belajar dengan channel YouTube Agus Widodo itu mau WA, mau telepon itu selagi HP di tangan dan saya baca itu pasti saya balas, teman-teman. Saya bukan tipikal orang yang hanya mencari cuan saja, hanya ngonten, ada komen nggak pernah dibalas, nggak pernah dibaca. Nah itu ibarat saya tanya sama seseorang mau kemana gitu nggak dijawab, ya kita sakit hati lah paling nggak, dongkol lah paling tidak, karena ibaratnya orang tanya lah itu bedanya cuma kita itu ibaratnya punya teman banyak tapi di media sosial, jadi pertanyaannya di media sosial. Cuma kadang-kadang kalau pertanyaan yang sudah pernah saya jawab dan ditanyakan terus menerus ya kita cuma beri tanda hati lah paling di komen itu. Karena apa, kalau di komen itu kadang-kadang terlalu banyak mengetik, teman-teman. Jadi kalau tanya yang kiranya pertanyaan banyak itu ya harus di WA atau telepon, teman-teman. Oh ya kayak gini. Wih. Oh, udah kelihatan kokoh yang atas. Nanti ke bawah makin bagus. Nah, suatu misal teori kalau tanaman durian bawor, saya kan udah dari dulu menyebutkan bahwa mau diberi nutrisi berapapun, kalau memang cuacanya lagi buruk, kita sudah nggak bisa melawan alam. Suatu misal seperti itu. Tapi banyak teori-teori itu menyebutkan, oh, ini kasih kaliumnya lebih banyak lagi, kasih segini-segini. Ternyata sudah dilakukan, kurang apa? Lah sekarang rame-rame potong durian bawor di sambung pucuk, di sambung susu, ya. Itu kan sebenarnya saya sudah membuktikan bahwa orang itu kalau sudah hitungan berbuah dan nanti laku enggaknya kita tetap berusaha dipupuk, dirawat. Kalau laku tidaknya, enak enggaknya itu sudah serahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini udah duri hitam. Ini sudah musangking, ini bawor masih kita pertahankan. Ini dari sini kita shoot. Udah kokoh itu. Nanti kalau sudah dirantingin sama Mas Pesta, itu ketak aja semoga. Ingat oke ya kayak gitu caranya. Oh gitu Mas Ros. Nah, terus itu ranting itu lho sih, cabang itu lho. Gurim Ros. Gurim. Nah, itu sing gede iku jikok. Jikok nah. Oke. Tel. Kayak gitu. Gurine, ijo ono iku gurine. Tel. Ganteng kan. Wes aja pucuk-pucuk, aja mbok ketak pucuke. Rantingnya nanam durian dari dulu ada yang bilang 5x5, 4x4, triple planting. Orang itu kalau penyesalan tuh pasti di kemudian hari. Namun ada juga yang penyesalan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan, sudah pasti bakal kelihatan hasilnya. Suatu misal nanam durian 4x4 itu kan nggak perlu kita nyoba dulu. Orang itu sudah karuan durian itu tanaman besar, kalau 4x4 ya pasti nyentuh. Terus teori triple planting nanti hasilnya 3 kali lipat. Lah mau 3 kali lipat dari mana? Orang durian kalau jajar 3 itu ya percabangan yang tengah juga nggak berfungsi, juga otomatis mati atau dikurangi. Mau 3, kalau perawatannya 3 kali lipat, kalau hasilnya nggak ngalahin durian tunggal. Kalau memang durian triple planting itu nggak gagal, dalam uji coba tidak gagal, pasti pekebun-pekebun besar itu tanamnya kebanyakan triple. Bukan triple itu ditanam hanya untuk koleksi, itu loh. Sikat, itu sikat. Gitu caranya disikat ya sikat. Terus percabangan sing ngulon niku engko sing ranting-ranting sing sak ndure ngulon niku sikat terus. Gitu. Nanti gede-gede nih. Ya, itu caranya teman-teman. Ini bukan pemula-pemula loh yang katanya ngirit lahan biar muat banyak. Nanti kamu kalau nanamnya rapet 4x4, 5x5, perawatannya bisa 3 kali lipat, hasilnya jong nanti. Makin tambah tahun makin jong, karena kalau sinar mataharinya sudah nggak bisa masuk terlalu rapet, nanti tanaman juga mau bunga mudah rontok, berbunganya susah. Itu lurus, rantingin nih. Sip, ini sore itu ranting.
udah sampai sini, nanti sampai bawah kalau udah di pruning Mas Ros semua ya bagus. Guys, nah itu yang ke atas dipotong aja Mas Ros ya, bener, sip. Nah pukul kayak gitu, kulo sing ulang ketak siar Ros. Nah terus liane ben, liane rantingnya ya, terus wetane ketak ranting wetane, terus liane ben. Oke, liane rantingnya, itu caranya Mas Ros. Ini perlu mendekat ini, Bang Ros bimbang teman-teman, bimbang, bimbang, nanti Ros. Ah itu kono. Rawat dulu di sini. Oke, terus itu ketok ngisar ayo. Taruh sidik lah. Sidik Ros, apa rantingnya? Kok jangan ngono ya Ros? Ya jika lah kita bantu pruning rantingnya teman-teman. Oke, nah dulu ya. Oke, ini sampingnya. Oke, running. Bagus. Sudah nampak kokoh nih. Di? Wes, nggak lagi Ros, tak Ros. Wah, sampai kayak ekor kuda ya. Tapi nanti ya bagus lagi. Nggak lama ya bagus lagi teman-teman. Tak ilah Ros. Tangilah. Dal. Ngalar ben lah. Tak ilahi lah. Mantapnya. Nanti kita lihat dari luar lagi teman-teman. Segini banyak ya silver ini. Nah ini kita dari luar ya. Udah tampak kurus, tidak seperti tadi sebelum di pruning teman-teman. Ya batangnya tinggal kayak ekor kuda nggak apa-apa. Mau tak potong cabangnya sayang, di pruning ranting aja sedikit-sedikit. Sip. Lah, ben lah. Wes. Iku rantingnya. Maksudnya nek iku mbok nganu sing ndure ndangak naik, nek ndangak ngisore diganti. Tinggal dua cabang kalau. Dua cabang yang lain sudah oke.
medun iku terus. Sing Pak ranting medun. Nah. Nah, misalnya. Oke. Selesai untuk pohon yang ini teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman keadaan sehat walafiat dalam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.